segala bentuk kesyukuran, sanjungan yang tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua takdir yang Allah taala berikan kepada kita. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk, kita wajib menerima semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dua ketetapan, dua jenis syariat, atau dua jenis aturan dan ketetapan hukum. Yang pertama ada namanya hukum syariat, rukun Islam, rukun iman, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan yang kedua ada hukum yang berupa musibah. Ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah taala yang menurunkan ibadah salat, Dia juga yang menurunkan musibah yang namanya kematian. Allah taala yang menurunkan syariat yang namanya puasa dan zakat, Allah juga yang menurunkan musibah berupa kehilangan, kelaparan, dan seterusnya. Maka sebagaimana kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas syariat salat, puasa, zakat yang Dia turunkan, kita juga harus bersyukur kepada Allah atas musibah-musibah yang turun, karena itu semuanya merupakan penggugur dosa-dosa kita. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini di rumah almarhum Abdillah bin Mustamin rahimahullah wa ghafaralah, untuk menunjukkan bahwa kita selaku kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh, di mana jika ada sebagian dari saudara kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita semua akan merasakannya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa muslim dengan muslim yang lain kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jika sebagiannya idza ishtaka minhul ulu tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau ada sebagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka akan dirasakan oleh tubuh yang lain dengan cara tidak bisa tidur dan demam. Maka ini diantara bentuk solidaritas kita sesama muslim, sebagai tanda keimanan kita, memberikan dukungan, memberikan sokongan, penguatan, takziah kepada ahlul bait yang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Maka kami selaku pribadi dan juga mewakili kawan-kawan yang hadir di sini mengucapkan kepada keluarga mayit ucapan takziah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wasbiru fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertakziah kepada sahabat yang meninggal keluarganya, beliau berpesan, ittaqullah wasbiru, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Ta'ala, dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Kenapa? Fa inna lillahi ma'aqa, hanya milik Allah semua yang Dia ambil. Tidak ada yang bukan punyanya Allah Ta'ala. Semua yang Allah ambil dari diri kita, dari keluarga kita, semuanya milik Allah. Semua yang Allah ambil itu miliknya. Fa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Hanya milik Allah semua yang Dia ambil, dan hanya miliknya juga semua yang Dia kasih. Kita cuma dikasih oleh Allah, dititipkan oleh Allah Ta'ala berupa harta benda, anak-anak, semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika tiba saatnya Dia akan mengambilnya. Kenapa? Karena Dia yang punya, Dia yang kasih. Dan merupakan bentuk zalim kalau kita protes. Ada orang kita pinjam uangnya, datang ke rumah menagih, kita tidak mau kasih.
Itu uangnya dia. Kita merasa itu uang saya. Ya. Padahal bukan. Kamu pinjam, dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapan tiba saatnya Allah ingin mengambilnya, maka kita harus ikhlas dan ridho dengan ketetapan dengan hal tersebut. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Hanya milik Allah semua yang dia ambil, hanya miliknya semua yang dia kasih, dan segala sesuatu di sisi Allah ada time limitnya, ada batas akhir. Bermimpi kalau ada orang menghayal, kalau ada orang berpikir dia bisa hidup selamanya di dunia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya ada batas akhir yang ketika sudah sampai di batas akhir tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha fala yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Setiap orang punya ajal. Ajal itu batas paling terakhir, garis finish. Yang siapa saja sampai ke situ, dia tidak akan bisa mempercepat kematiannya dan juga tidak bisa memundurkannya. Ada batasnya seluruhnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita almarhum yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengalami, telah merasakan apa yang mungkin ketika dia hidup juga bertanya-tanya, bagaimana rasanya meninggal? Apa yang dialami? Ya selama ini mungkin kita yang pergi mengantar orang ke kuburan, kita yang mentalkin, kita yang mandikan, kita yang ini. Tentu saja kita akan bertanya-tanya, bagaimana rasanya kalau saya yang di situ? Bagaimana rasanya kalau nyawa saya yang dicabut? Bagaimana perasaannya kalau kita lihat orang-orang, tapi orang-orang tidak lihat kita? Kita bicara sama orang tidak dengar. Kita berteriak, tidak ada yang dengar. Bagaimana rasanya ketika kita lihat tanah itu berjatuhan di atas kita? Bagaimana rasanya ketika berada dalam kegelapan kubur? Semua yang masih hidup, sedikit banyaknya, kalau dia punya kesadaran sebagai hamba Allah, mau tidak mau pertanyaan itu pasti akan muncul dalam benaknya. Dan alhamdulillah pertanyaan itu muncul mumpung kita masih hidup, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum menghadapi hal tersebut. Salah seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham, beliau pernah menasihati dirinya. Beliau mengatakan begini, beliau bicara sama dirinya sendiri, wahai jiwaku, wahai kamu, dirimu, coba bayangkan seandainya kamu sekarang berada di neraka. Sekarang ini kita berpikir, berkhayal, berfantasi, menghayal. Bagaimana seandainya kita masuk neraka? Dan kita masuk neraka itu bukan perkara mustahil, itu bukan awang-awang, itu bukan tidak mungkin saya masuk neraka. Oh tidak. Kita semua masuk neraka itu kemungkinannya besar. Ada kemungkinannya 50-50. Jadi seorang muslim harus berpikir ini, ada kemungkinan saya masuk neraka, ada kemungkinan. Enggak mungkin tidak ada kemungkinannya. 50-50. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dua pilihan saja, enggak ada di tengah-tengah. Enggak ada juga orang yang tinggal di dunia enggak mati-mati. Mau tidak mau menuju ke sana. Maka coba kita bayangkan diri kita, kata Ibrahim bin Adham, coba seandainya kita pada hari kiamat, setelah amal baik dan amal buruk kita ditimbang, ternyata hasilnya amal buruk kita lebih berat. Mau tidak mau kita harus jatuh di sirat. Mau tidak mau, nggak ada jalan selamat dari sirat kalau ternyata hasil timbangannya lebih berat amal buruknya. Mau tidak mau harus jatuh ke sirat, jatuh ke neraka dari sirat. Nah coba kata Ibrahim bin Adham, bayangkan seandainya dirimu sekarang di neraka. Kita bisa baca ayat-ayat, baca hadis-hadis tentang kengerian sisaan dalam neraka itu banyak sekali. Seandainya sekarang kita di neraka, terus Allah bilang kepada kita, setelah kita disiksa habis-habisan, setelah kita hidup
mati, dihidupkan lagi oleh Allah, disiksa lagi, dan seterusnya. Kemudian Allah tanya kepada kita, hei kamu, apa yang kamu mau? Kira-kira, wahai jiwaku, kamu jawab apa ketika itu? Kita bisa berkhayal ini dan kita bisa berpikir, ini bisa saja terjadi. Ketika kita masuk neraka, misalnya, waliyadzubillah. Tapi kalau itu terjadi dan ada kemungkinan itu terjadi, terus Allah tanya kepada kita setelah kita disiksa habis-habisan, Allah tanya, kamu mau apa? Kira-kira wahai jiwaku, kita jawab apa? Apa kira-kira yang kita jawab pada Allah kalau Allah bilang kamu mau apa? Saya yakin jawaban kita semua sama. Ya, saya yakin semua jawaban manusia sama. Ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja. Ternyata begini nasibku di akhirat, kembalikan saya di dunia. Saya cuma minta satu, waktu, bukan minta uang, bukan minta apa, minta satu saja, waktu, umur, 1 jam saja, setengah jam saja. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. Maka pastikan jamaah, kita bisa memastikan ini semua jawaban kita. Seandainya waliyadzubillah kita masuk neraka terus Allah tanya, saya yakin semua ini jawaban kita. Ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja. Mau sholat, sebentar saja. Maka kata Ibrahim bin Adham, setelah mendapat jawaban tersebut dari dirinya sendiri, kata beliau, wahai jiwaku, sekarang kamu sudah kembali di dunia. Maksudnya anggap tak kamu masuk neraka, sekarang kamu di dunia tidak? Sekarang di dunia. Nah, Allah penuhi kemauanmu. Allah sekarang masih taruh kamu di dunia, buktikan ucapanmu tadi itu. Yang kamu seandainya masuk neraka, kamu minta, ya Allah saya kembalikan di dunia. Sekarang kamu masih di dunia. Maka manfaatkan dengan baik hal tersebut. Jangan nanti masuk neraka, baru minta kembali ke dunia. Sekarang mumpung masih di dunia ini. Ya. Maka ini bisa kita bayangkan seluruhnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang hidup, yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk masih hidup, diberikan umur, maka dia harus maksimalkan dengan baik. Karena apa yang diceritakan tadi bisa menimpa siapa saja. Maka kita harus berpikir, kira-kira apa yang saya akan dapati, apa yang saya alami setelah saya meninggal. Karena tidak ada orang yang meninggal kembali dan menceritakan tentang keadaannya di sana. Tidak ada. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita secara lengkap perjalanan jiwa manusia setelah dia meninggal, pada proses meninggalnya sampai berakhir di kuburan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bercerita tentang proses kematian 2 orang, 1 orang mukmin, 1 orang kafir. Disebutkan bahwa kalau dia adalah jasad mayat orang yang beriman atau orang yang beriman, ketika sudah tiba ajalnya, datanglah malaikat yang bersama dengan malakul maut, malaikat Israel. Malaikat Israel ini punya dalam tanda kutip anak buah lah. Yang utamanya dia yang nanti akan menarik roh dari tubuh manusia. Tapi ada pengantar-pengantarnya. Ya, malaikat-malaikat yang datang. Nah, ketika seorang sudah tiba ajalnya, maka datanglah ribuan malaikat-malaikat ini. Kalau dia jenazah orang yang baik, maka malaikat ini datang dengan membawa kain kafan dari sorga, wangi-wangian dari sorga. Ada beberapa malaikat datang, sudah bersiap nyawanya dicabut, tinggal tunggu tepatnya. Datanglah Israel. Datang Israel berdiri di atas, duduk di atas kepalanya jenazah. Ketika sudah tiba waktunya yang Allah tetapkan, mulailah Israel menarik rohnya orang yang meninggal, orang mukmin yang meninggal tersebut. Ditarik dengan pelan, dengan lembut. Kata Nabi SAW, seperti kain sutra, lembut ditariknya. Tapi bukan berarti tidak sakit, cuman mending, lebih mending.
Kenapa jamaah? Nabi Muhammad SAW sendiri saja ketika sakaratul maut beliau rasakan sakitnya. Beliau ketika mau meninggal itu luar biasa beliau rasakan sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil air berwudu ya untuk mendinginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, innal mauti lasakarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, sungguh kematian itu ada rasa sakitnya. Beliau pun merasakan itu. Walaupun tentunya tidak sama seperti manusia lain, tapi tidak mungkin kita berharap meninggal itu tidak ada sakitnya, itu tidak ada. Nabi Muhammad SAW saja merasakan sedikit banyaknya gitu. Beliau merasakan rasa sakit yang namanya sakaratul maut. Maka ketika ditarik dengan lembut oleh malakul maut, kata Nabi SAW, roh kalau keluar dari tubuh, yatba'u hal basar, diikuti oleh pandangan. Jadi orang meninggal itu dia lihat rohnya keluar dari kakinya, ditarik ke atas, ya, sampai ke kepalanya. Karena itulah biasanya, walaupun tidak semua, biasanya ada orang meninggal matanya melihat ke atas. Itu melihat rohnya dicabut dari kepalanya. Itu bukan pertanda mati atau meninggal tidak bagus ya. Orang terbelalak begitu, itu normal. Karena dia melihat rohnya. Itu bukan pertanda apa-apa. Makanya sunnahnya dipejamkan matanya. Setelah dipegang, diambil oleh Israel, diserahkanlah ke malaikat-malaikat yang mengantar tadi. Dipakaikan kafan dari sorga, dikasih wangi-wangian kain kafannya dari sorga. Setelah itu diantar, dibawa naik ke langit oleh Israel dan malaikat-malaikat yang lain. Sampai di langit pertama, di stop, ditanya sama malaikat langit pertama, siapa ini? Kata malaikat, dia adalah Fulan ibnu Fulan. Disebutkan namanya dan nama bapaknya. Kemudian ketika diketahui bahwa dia adalah roh orang yang beriman, dibukakan pintu langit pertama, tembus masuk melalui pintu langit pertama. Naik ke langit yang kedua, ditahan lagi, minta izin masuk. Ditanya, ini siapa? Ini rohnya Fulan bin Fulan. Oh, orang baik. Dibuka pintu kedua, naik ke atas. Ini bukan cerita fiksi. Itulah yang terjadi sekarang yang mungkin dialami oleh saudara kita Abdillah. Ini Nabi SAW yang kabarkan. Ini perkara gaib yang wajib kita percaya. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan ada malaikat, ada setan, ada ini. Perkara gaib kita wajib percaya seluruhnya. Dan demikian seterusnya naik sampai ke langit yang ketujuh. Rohnya orang beriman. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Kitabnya, catatan amalnya orang-orang yang abrar, yang baik, itu berada di illiyin, tingkatan tertinggi. Setelah lewat langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kembalikan hambaku ke bumi. Kenapa dikembalikan ke bumi? Dari tanah saya ciptakan dia, ke dalam tanah saya kembalikan dia, dan dari tanahlah akan dibangkitkan nanti. Bukan tempatnya di langit, sekarang tempatnya masih di bumi. Kembalikan dia di bumi. Maka diantarlah jenazahnya dari langit ketujuh, diantar oleh malaikat kembali ke kuburnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu kejadian itu tadi itu sekejap apa sebentar gitu. Karena ketika jenazah sudah kembali ke kuburnya, disebutkan dalam riwayat pengantarnya sudah mulai pulang dari kubur, baru-baru selesai dikuburkan, orang sudah berjalan pulang dan jenazah sudah mengalami semua itu. Sudah mengalami semua itu, rohnya maksud saya, karena tubuhnya di bawah. Disebutkan dalam hadis bahwa si jenazah mendengarkan suara sendalnya para pengantarnya. Ini menunjukkan bolehnya seorang memakai sendal masuk di kuburan. Karena Nabi SAW mengatakan wa innahu la yasma'u qa'rani alihim. Jenazah itu mendengarkan suara na'al, sendal-sendal para pengantarnya. Setelah itu datang malaikat Munkar dan Nakir, Aswadan Azraqan. Malaikat ini warnanya aswad azraq, hitam campur hijau, campur biru.
Sebutkan dalam riwayat. Aswadan azraqan yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar an-nakir. Maka datang dua malaikat yang warnanya itu hitam kebiru-biruan, satunya dinamakan munkar, bernama munkar, satunya bernama nakir. Didudukkanlah dia. Ditanya dengan pertanyaan yang kita sudah sering dengar semuanya. Mar rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ya. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa komentarmu tentang laki-laki ini yang diutus kepada kamu? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman, dia akan jawab Rabbi Allah, Tuhanku, penciptaku, yang saya sembah ketika saya hidup itu Allah. Dini Islam, agama saya agama Islam. Dan lelaki itu adalah Muhammad, Rasul Allah, hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjawab itu, ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar dari semua pertanyaan, dibukakan dari dia lubang dari neraka. Diperlihatkan, kasih lihat lubang. Ketika dia mengintip dari lubang itu, dia lihat neraka luar biasa. Api makan api. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ngerinya neraka tersebut. Maka ketika dia lihat dari neraka, ketakutan luar biasa. Padahal dia sudah bisa jawab ini pertanyaan. Takut luar biasa, gemetaran. Iya. Sampai ketika dia merasa kayaknya saya masuk neraka ini, makanya saya diperlihatkan neraka. Sampai dia merasa dia sudah akan binasa, Allah menutup lubang tersebut. Kemudian dikatakan tempat itu diharamkan untukmu. Haram kamu masuk neraka. Karena kamu sudah jawab pertanyaannya. Setelah itu dibukakanlah pintu dari surga. Dibuka pintunya, masuk semua kenikmatannya surga ke dalam kuburnya, aromanya dan seterusnya. Nikmat kubur dia mendapatkannya. Setelah itu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, diluaskan kuburnya. Setelah itu datang kepadanya muka orang yang mukanya sama seperti dia, tapi lebih gagah. Dia tanya, siapa kamu? Kok mukamu sama seperti saya? Kata orang itu, saya adalah amal saleh kamu di dunia yang akan menemani kamu di kubur sampai hari kebangkitan. Inilah perjalanan rohnya orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah. Yang kita harapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhum masuk dalam kategori ini. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi, mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, dimudahkan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dilapangkan kuburnya dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena itulah orang kalau dalam kubur biar berabad-abad, pas bangkit dikira sebentar karena saking enaknya. Kita kan di dunia biasa merasa begitu. Kalau kita kerjakan hobi kita, biar berjam-jam kita kayak sebentar sekali. Begitulah perumpamannya. Saking enaknya itu dalam kubur, berabad-abad dianggap sebentar. Karena saking enaknya kalau dia mendapatkan kenikmatan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang perjalanan roh orang yang kafir. Sama juga, ketika sudah tiba ajalnya, sakratul maut, datang pengantar-pengantarnya malaikat Israel dengan membawa kain kafan dari neraka, racun dari neraka yang ditaburkan ke kain kafan dari neraka tersebut. Datanglah Israel di atas kepalanya alaihi salam. Setelah tiba waktunya, detiknya dia wafat, dia pun Israel mulai mencabut roh dari arah kepalanya, ditarik. Karena ini orang penentang, maka rohnya keras. Kata Nabi SAW, seperti menyisir kain yang kusut. Ya. Kain kusut kita taruh sisir, kita mau luruskan, itu setengah mati.
Jadi itu rohnya ditarik seperti itu. Wajar kalau puncak kesakitan begitu. Sangat kesakitan orang-orang kafir tersebut ketika meninggal. Karena seperti itu, ditarik luar biasa. Setelah keluar rohnya, Israil alaihissalam serahkan ke malaikat-malaikat tadi, dipakaikan kain kafan dari neraka, racunnya dari neraka. Setelah itu dibawa juga naik ke langit. Langit pertama di stop, ditanya siapa ini? Jenazah yang sangat bau ini, busuk ini. Kita jawab oleh malaikat, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya dan nama bapaknya. Bikin malu-malu. Ya. Masuk neraka anaknya si Anu. Ya. Maka malaikat menolak untuk membiarkan dia masuk. Tersebut dalam Al-Quran. Tidak boleh masuk ke langit. Ya. Hanya orang-orang yang suci yang bisa naik ke langit, tingkatan-tingkatan langit. Ini orang bermasalah. Tidak boleh masuk, tidak diizinkan masuk. Apa yang dilakukan? Malaikat akhirnya membuang rohnya turun ke bumi. Dari atas langit diterjunkan bebas ke bawah. Ini juga tersebut dalam Al-Quran. Kita sudah tahu bagaimana nasibnya. Orang jatuh dari lantai 10 saja sampai ke bawah, ya, tidak berbentuk orang lagi. Ini dari langit dibuang sampai ke kuburannya, sampai ke bawah sudah. Setelah itu, setelah dia mendengarkan suara sendal para pengantarnya pulang, datanglah Munkar dan Nakir tadi, menanyakan pertanyaan yang sama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa komentarmu tentang Nabi Muhammad SAW? Karena dia orang yang kafir kepada Allah atau tidak peduli dengan masalah agama, ya, tidak pernah belajar agama. Dia kira ilmu agama itu tugasnya ustaz sama santri. Ya, padahal rukun Islam, rukun iman itu kewajiban harus ditahu oleh semua muslim. Rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, apa artinya itu iman kepada Allah, itu pengetahuan dasar. Kayak anak SD kali-kalian itu pengetahuan dasar, tidak boleh tidak tahu. Ada anak SD tidak sampai lulus, tidak bisa kali-kali 6, kali-kali 10 sampai 110, tidak ada bisa dikerja setelahnya. Karena itu pengetahuan dasar. Tidak mesti ada orang masuk di fase kuliah misalnya fakultas matematika baru dia harus belajar matematika, tidak. Rukun Islam, rukun iman ini pengetahuannya wajib atas setiap muslim. Bukan tugasnya santri sama ustaz saja. Ini pengetahuan dasar semua muslim. Tidak boleh tidak tahu. Karena itulah dari rukun Islam dan dari rukun iman itulah ada kisi-kisi jawaban dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Tapi karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, tidak peduli masalah agama, ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia bilang, saya tidak tahu. Siapa apa agamamu? Saya juga tidak tahu. Saya cuma dengar orang bilang begini, saya juga bilang begitu, ikut-ikutan. Maka setiap kali ditanya dia, siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Maka dipukullah dia dengan mitraqah, palu yang besar, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setiap kali dipukul dia terbenam ke 7 lapis bumi. Dan dia akan berteriak dengan teriakan yang didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Bahkan anjing pun mendengar suara teriakannya. Hewan-hewan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah berkata, seandainya kalian tidak saling menguburkan, saya akan berdoa kepada Allah supaya dia memperdengarkan kalian suara kubur itu. Ya. Bisa dibayangkan, ini nikmat dari Allah. Kita dibikin tidak mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Coba seandainya beliau berdoa dan Allah kabulkan, kita dibikin bisa mendengar suara di alam kubur, tidak ada orang yang mau pergi mengkuburkan mayit, nggak ada. Ya. Horor lebih dari apa yang kita rasakan.
Kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak mau saling menguburkan, saya akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kalian suara kubur itu. Ya. Tapi karena kalian butuh saling menguburkan, gak usah kalian dengar. Kata Nabi SAW, suara teriakannya yang disiksa di kubur didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Yang lain, hewan, apa semua dengar, malaikat dengar. Pertanyaan yang kedua tidak jawab, dipukul lagi sampai tembus ke 7 lapis bumi. Setelah itu diangkat lagi ke atas. Ditanya pertanyaan ketiga, sama, dipukul lagi, berteriak lagi. Nasallallahu assalamu alaihi. Kemudian setelah selesai, datanglah, dibukakanlah pintu dari surga, lubang dari surga. Dilihat surga enaknya, sedikit terobati rasa sakit yang dirasakan disiksa dari tadi itu. Dia lihat surga, nikmatnya itu dalam, kenikmatannya luar biasa, tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Bahkan kita mau berkhayal, kita bisa gabungkan semua khayalan kita di sini, bahkan semua khayalannya umat manusia dari Nabi Adam sampai yang paling terakhir. Kita mencoba menggabungkan khayalan kita untuk menggambarkan keindahan surga, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, semua manusia dikumpulkan khayalannya, keindahannya jadi satu, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ya, lihat itu surga luar biasa, agak tenang sedikit hatinya. Setelah itu Allah mengatakan, ini tempat diharamkan untukmu. Karena kamu tidak bisa jawab, ini diharamkan untukmu. Itu siksaan yang lain. Ya, kan tersiksa kalau sudah lihat yang enak terus dihalangi. Itu kan tersiksa. Mending tidak bisa lihat dari awal, kan begitu. Mending tidak usah lihat dari awal surga, daripada ketika sudah dilihat enaknya terus dibilang itu haram untuk kamu. Oh, sakit sekali. Itu siksaan tersendiri pada mentalnya. Setelah itu dibukakanlah lubang dari neraka, masuklah racunnya neraka, baunya, apinya ke dalam kuburnya. Kemudian kuburnya dipersempit oleh Allah sampai bertemu tulang-tulang rusuknya. Kemudian terakhir datanglah seorang berwujud manusia yang mirip mukanya sama dia tapi jelek sekali. Jelek sekali. Ini orang kalau kita lihat mukanya tanda-tanda buruk. Maka dia pun bertanya, siapa kamu? Wajahmu itu mendatangkan keburukan, tapi mirip sama saya. Kata orang itu, saya adalah amal kamu di dunia yang buruk, akan menemani kamu sampai hari kebangkitan. Orang yang beriman tadi mengatakan, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Saya mau masuk surga. Kalau dikubur saja begini enaknya, bagaimana lagi di surga? Maka semua orang yang mendapatkan nikmat kubur dalam kubur itu, semuanya berdoa, ya Allah, percepat hari kiamat. Dikubur saja begini enaknya, apalagi di surga. Sementara yang disiksa dia mengatakan, ya Allah, jangan percepat hari kiamat, tunda-tunda dulu. Kalau dikubur saya setengah mati kayak begini, apalagi di neraka, tunda-tunda ya Allah, jangan percepat. Ya, kalau ada orang di dunia berdoa, tunda-tunda dulu neraka, tunda-tunda dulu hari kiamat, ya bukan salah, tapi berarti kamu butuh persiapan banyak. Dan kalau kita berbicara namanya persiapan, saya yakin kita tidak akan mungkin membawa persiapan yang sangat cukup gitu. Ya. Tapi mau tidak mau, kita harus siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, inilah perjalanan roh dari orang yang mukmin dan orang yang kafir sejak dia meninggal sampai dia dikubur. Ini dialami oleh anaknya Nabi Adam yang pertama, dialami oleh Nabi Adam sendiri. Walaupun Nabi derajatnya beda lah, seperti kayak tadi. Tidak ada Nabi ditanya-tanya di kubur, itu tidak ada. Nabi jalur VIP lah ceritanya. Tapi manusia-manusia biasa, anaknya Nabi Adam, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, semua alami itu. Orang-orang tua kita yang meninggal berabad-abad yang lalu sampai sekarang masih di tanah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Pelajaran yang penting adalah, jemaah sekalian,
kita akan tinggal dalam tanah lebih lama dibandingkan kita hidup di atas tanah. Berapa usianya bapak kita ketika meninggal atau kakek kita ketika meninggal? 70, 80 tahun. Sekarang dalam tanah sudah berapa lama? Bapaknya dia. Kita juga akan begitu. Kita akan tinggal dalam tanah lebih lama dibandingkan di atas tanah. Kita hidup alhamdulillah kalau 80 tahun itu sudah subur. Sudah ada banyak bonus sudah. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata 60 tahun. Kata beliau. Dan kalau 80 tahun bonusnya luar biasa banyak sudah. Keterlaluan. Kalau ada orang umurnya begitu masih masuk neraka itu. Terlaluan. Maka bagaimana kita gunakan umur kita yang 60, 70 tahun, 80 tahun di dunia sebagai bekal untuk tinggal dalam kubur. Mungkin kita masih ada 1 abad, 2 abad dalam kubur. Kita belum tahu kiamat kapan terjadi. Kalau kita meninggal sekarang, meninggal besok, mungkin kita masih butuh dalam tanah 1 abad, 2 abad, 3 abad, kita nggak tahu. Wallahu a'lam kapan hari kiamat. Artinya apa? Jamaah sekalian, jangan mengandalkan amalan kita ketika hidup. Muslim yang cerdas itu akan berpikir bagaimana caranya setelah saya meninggal amalannya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir. Itu muslim yang cerdas. Karena kalau mau andalkan sholat kita, paling 70 tahun berhenti sholat sudah. Ini meninggal maksudnya. Sholat berhenti, puasa juga berhenti, nggak ada tambahan amalan. Kecuali kalau kita menyiapkan amal-amal jariah ketika di dunia, yang mana ketika kita sudah dikubur itu pahala mengalir terus. Sehingga biar kita 100 tahun, 200 tahun dalam kubur, alhamdulillah pahala mengalir terus. Tapi kalau kita cuma andalkan 70 tahun, 80 tahun di dunia, kita nggak bawa amal jariah pas kita meninggal, rugi. Cuma amalan 70 tahun, sementara kita harus tinggal dalam tanah masih 1 abad lagi mungkin, 100 tahun lagi, atau bahkan lebih. Maka kita harus gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan ibadah ketika masih hidup, dan persiapkan kantong-kantong ibadah-ibadah jariah yang itu akan menjadi bala bantuan kita dalam kubur ketika kita nanti berada dalam kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW seperti dalam hadis yang kita bacakan di awal senantiasa mengingatkan, aktsiru bi dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang namanya penghancur kelezatan, yang menghilangkan semua kenikmatan, yaitu al-maut. Kapan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, rem-rem sedikit, coba berhenti sejenak, pikir-pikir, apa saya bikin ini? Saya mau seperti ini sampai berapa lama? Apa yang saya persiapkan kalau saya meninggal? Makanya setidaknya ada 5 kali sehari semalam azan dipanggil, berhenti dulu semua kegiatan, kembali kepada Allah, berpikir, merenung kembali, apa yang saya bikin ini, Allah ridhoi atau tidak, ada pahalanya atau justru bikin dosa. Itu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat yang namanya kematian itu akan menjadi cambukan bagi siapapun, ya, memotivasi seorang beribadah dan akan menghalangi seorang untuk berbuat kemaksiatan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada semua jamaah hadirin hadirat yang hadir untuk selalu bersiap kapan saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tidak ada alarmnya. Tidak memandang tua muda, tidak memandang sedang sholat atau sedang bermaksiat. Kapan tiba waktunya, terima panggilannya Allah Ta'ala. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Dan itu merupakan kesempatan terakhir. Ketika Allah Ta'ala masih memberikan nyawa kepada kita, setiap saat itu merupakan kesempatan terakhir. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, sallu salata muwaddi'. Setiap kamu sholat, kamu jadikan sholatmu itu seperti sholat yang terakhir. Ibarat ada orang divonis hukuman mati,
ditentukan kamu dihukum mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, dihukum mati. Masih lama setahun, tapi pas mendekati tiba waktu hukuman matinya, dia pergi sholat, lihat hatinya. Hati seperti itulah yang harus kita miliki setiap kali kita sholat. Jadikan itu sholat yang paling, seakan-akan sholat yang paling terakhir. Dan memang bisa jadi itu sholat terakhir kita. Berapa banyak kita tonton, kita lihat orang meninggal pas sholat. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan, bahkan besar kemungkinan setiap sholat yang kita kerjakan itu sholat terakhir. Maka kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah hayalkan diri kita di belakang ada malaikat Israel. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Hadirkan itu di setiap sholat kita, supaya sholat itu bermakna, supaya sholat itu menjadi berkualitas. Tidak buru-buru, tidak yang penting saya sudah sholat, yang penting tidak berdosa lagi, yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Tidak. Hadirkan di belakang kita sekarang ada malaikat Israel. Pas saya salam yang kedua, ma'assalamah, selesai. Kita mau masukkan uang ke celengan, bersedekah kepada anak yatim, kepada ini, kita mau wakaf, kita mau amal jariah. Hadirkan di belakang saya ini ada Israel. Setelah ini uang lepas dari tangan saya bisa mati saat itu juga. Jadikan itu seakan-akan sedekah yang terakhir. Semua ibadah yang kita kerjakan, Nabi SAW pesankan, jadikan itu seakan-akan ibadah yang terakhir, sehingga itu akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup tazkirah malam ini dengan mendoakan kepada almarhum saudara kita Abdullah bin Mustami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wassi' qabrahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad waghsilhu minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma a'idhu min azabil qabr wa min azabin nar. Allahumma inna hadha 'abduka wa ibnu 'abdayk kharaja min rawhi dunya wa sa'atiha wa ihba'uhu wa mahbubuhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an wa laqtihi bi rahmatika ridha hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi ceramah atau nasihat yang bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang mau tidak mau kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh yang sudah meninggal. Bisa saja mewakili keluarga. Terima kasih atas kehadiran jemaah yang hadir pada hari ini, dan kami dari protokol juga mengucapkan terima kasih, dan wakil Ustaz mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa
Itu bukan Haji Muriatin gitu nih. Bukan Haji Muriatin gitu kan? Muriatin yang di Tua Banteng. Bukan. Yang apa namanya? Bukan. Anu musik kan? Iya, bukan.